Kemudian pelajaran yang ketiga sekarang dari hadis, yaitu haramnya sombong, ya, haramnya sifat sombong. Dan maksiat yang paling pertama terjadi, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari makhluknya adalah kesombongan, yaitu iblis sombong terhadap Adam, tidak mau sujud, ya, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat Allah mengatakan, sujudlah kalian semua setelah aku ciptakan makhlukku ini, semua malaikat sujud kecuali iblis. Waktu ditanya kenapa, saya lebih baik dari dia ya Allah, saya dari api, dia dari tanah atau lumpur, gitu kan. Maka bahasa ini bahasa kesombongan, seakan-akan dia bilang, ya Allah kenapa bukan saya yang disujuti, kenapa dia, padahal saya dari api. Ini cuma kesombongan. Padahal subhanallah, Allah tidak pernah membedakan antara api sama lumpur. Allah SWT ciptakan semua makhluknya, gitu kan, kuasa Allah SWT. Tapi di sini haramnya sombong, dan hati-hati teman-teman, semua yang membawa kepada diri kita merasa lebih dari orang lain, ya, apa saja, atau membuat kita ingin memamer dan akhirnya merendahkan orang lain, masuk dalam bab kesombongan. Makanya Nabi ingatkan umatnya, siapa yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan tidak akan mencium bau surga. Maka begitu ada terbawa arus, kita baru pakai sepatu baru, sudah niat mau bunyi-bunyiin, ya, berhenti, jangan. Mau mamer sesuatu akhirnya merendahkan orang lain, oh ini tas saya 50 juta, tasmu berapa? Hati-hati, tidak perlu, hati-hati. Semuanya kita harus tutup itu. Justru seorang muslim dan muslimah terbalik, makin Allah berikan amanah kepada dia, makin dia merendah, ya. Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, ada hamba-hamba Allah yang Allah titipkan pada mereka harta, yang karena bila di tangan mereka, mereka mengetahui hak orang lain, sehingga Allah terus memberikan kepada mereka, karena dia selalu kasih ini, kasih ini, kasih ini, kasih, dan tidak sombong. Dan selama mereka masih berjalan begitu, maka Allah akan teruslah alirkan. Kapan mereka berhenti, ya, berhenti membantu orang lain atau merasa sombong, merendahkan orang lain, maka Allah akan berhentikan dan Allah akan berikan kepada hamba-hambanya yang lainnya. Jadi memang teman-teman harus hati-hati dengan masalah seperti ini. Seringkali Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan sedikit dulu. Ada orang diamanahkan amanah titipan orang 1 juta. Amanah enggak ini? Kalau dia amanah, nanti datang amanah 10 juta, amanah 100 juta, amanah sekian miliar. Ada orang enggak, baru dikasih sama Allah amanah 5 juta sudah khianat. Ambil 1 juta, potong, udah enggak ada lagi itu dengan sendirinya. Allah Subhanahu wa taala titipkan kesehatan pada seorang hamba, digunakan dalam ketaatan kepada Allah. Kita temukan orang ini sampai tua sehat. Allah kasih karena dia pakai dalam ketaatan. Ini dikasih kesehatan sedikit, maksiat sana sini, ya udah Allah tarik kesehatan itu. Baru umur sekian matanya sudah rusak, baru umur sekian sudah begini dan begitu, segala macam penyakit. Saya ketemu sama sebagian orang mungkin belum 40 tahun sudah komplikasi, penyakit ini, penyakit itu, penyakit ini. Ada orang Masya Allah 60-70 tahun nggak pernah ke dokter, nggak sakit, nggak apa gitu.